ROG Ally adalah sebuah konsol gaming handheld PC keluaran Asus yang sedang viral akhir-akhir ini. Kenapa rame? Pertama ya karena ini sebuah ROG, kedua karena banyak yang menobatkan sebagai Steam Deck killer sebab harganya sangat bersaing, dijual resmi di Indonesia, dan punya spek yang tampaknya sangat menjanjikan. Tapi di sini berhubung ROG Ally pada dasarnya sebuah PC Windows 11, gue menantang diri sendiri buat pakai ROG Ally untuk segala kebutuhan sehari-hari sebagai content creator di luar sekedar gaming. Semenjak kami hands-on ROG Ally bulan lalu dan akhir-akhir ini sudah dibuka pre-order dan pre-sale, mestinya udah pada tahu ya poin-poin penting produk ini, tapi biar sama-sama enak, ayo kita rekap lagi. Pertama dan terpenting, APU AMD Zen Extreme yang ada di ROG Ally berbasis Ryzen 7 7840U tanpa AI Engine. Jadi kita bisa anggap bahwa Ally merupakan ultrabook performa tinggi tanpa GPU discrete serta daya CPU yang lebih rendah, hampir kayak ROG Flow gitu ya. Sebuah miniaturisasi yang hebat. Ini adalah sebuah gaming PC yang bisa kalian genggam, at least teorinya begitu. Sesampainya barang ini di rumah, actually langsung kami coba iseng bongkar melihat apakah upgradabilitasnya bagus. Hanya dengan melonggarkan 6 sekrup, kalian bisa langsung mencongkel back panelnya yang langsung memberikan akses ke hampir semua komponen. Yang terpenting ialah slot M.2 2230 yang dengan mudah bisa di-upgrade. Tentu ada RAM 16GB, tapi itu nggak bisa di-upgrade. Sebagai mic yang udah pernah nyicipin Steam Deck, ROG Ally yang dominan warna putih ini emang sedikit lebih ringan. Cuma secara ergonomik terasa belum seenak Steam Deck. Bodi tengahnya agak lebih tebal, sedangkan grip lebih kecil. Paham sih, maksudnya biar lebih portable dan ringan, tapi ternyata juga bikin megangnya nggak semantep Steam Deck. Balik lagi ya, itu soal preferensi dan / kebiasaan juga. Di sisi lain, beberapa keunggulan yang digembar-gemborin ROG yang on paper katanya lebih unggul ketimbang Steam Deck adalah layar Full HD 120Hz lapis Gorilla Glass Victus, port USB-C multifungsi yang sekaligus support external graphics XG Mobile bawaan ROG Flow series, hingga yang paling penting ya tadi, AMD Zen Extreme, biar bisa menjalankan game-game di Windows 11 secara lancar. Platform Windows 11 inilah yang dibanggain oleh Asus berhubung Steam Deck pakainya SteamOS berbasis Linux. Namun, pertanyaannya, apakah itu ide bagus? Berhubung banyak yang udah bahas secara teknis, today kita bakal lebih bahas berdasarkan pengalaman pakai sehari-hari. Oke, jadi kita tadi udah rekap beberapa spek dan overview ya soal ROG Ally ini apa. Apakah ini konsol, apakah ini mini PC. Tapi kita coba denger soal gaming dulu deh, dari Rizky yang lebih gamer daripada gue sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya pengalaman gaming ya di ROG Ally ini, menurut gue ya ini adalah sebuah handheld gaming experience yang emang top notch sih. Gue nggak tahu ya kalau misalnya dibandingin sama Steam Deck itu bagaimana, tapi gue bener-bener happy banget kalau trigger tuh akhirnya emang bener-bener datang ke handheld. Terus handheld tuh suara speakernya itu bagus, dia stereonya juga kedengeran banget. Terus juga buttonnya itu kerasa solid. Ya kalau misalnya kita bandingin sama Switch ya jauh banget gitu. Mungkin karena memang udah beda gitu pasarnya. Maksudnya ini desktop handheld gitu iya, kan? Iya, ini udah kayak desktop handheld. Gue sih berapa minggu belakangan, maksudnya berapa hari belakangan gue mainnya, game yang gue sering main adalah Honkai Star Rail ya. Itu walaupun bisa dimainin di HP, tapi kalau dimainin di Ally ini rasanya jauh banget bedanya. Kayak dari detail-detailnya itu kan level-level PC dan konsol kan. Tapi gimana rasanya main di sini sama main di komputer? Komputer nggak bisa gue keluarin di subway dengan di MRT dengan mudahnya terus. Sebenarnya concernnya adalah battery life, oke? Kita kalau main game-game AAA itu nggak mungkin pakai mode silent lah ya. Kita biasanya pakai mode performance atau mode turbo yang bakal makan 15-25 watt. In terms of real power consumption bisa sampai 30 bahkan 40 watt kadang. Dan itu 1,5 jam, 2 jam habis. Problemnya di situ. Oke, kalau gue main Honkai Star Rail itu setting medium dapet lah. Macem ya playable FPS di silent mode dan itu bisa bertahan 2,5 jam lebih. Bisa kadang hampir 3 jam. Tapi ya itu aja paling problemnya sih. Sedangkan dulu sempat coba Steam Deck untuk main game-game ringan kayak Portal gitu itu bisa 4 jam lebih, kadang 5 jam.
Oh Nah. gitu. Nggak, soalnya kalau misalnya kayak gitu berarti lumayan deal breaker juga sih sebenarnya Iya, sih ya. battery life-nya sih Battery sebenarnya. life-nya itu. Jadi kayak kalau misalnya mau main di silent, kayak tadi gua main Horizon Zero Dawn aja, itu udah patah-patah banget walaupun kita udah turunin kualitas ke 720 Iya, gitu. iya. Jadi ya mungkin itu deal Iya, breaker tapi ya. emang kayaknya sekarang konsol handheld tuh belum bener-bener ready sama resolusi 1080p. Balik lagi. Iya nggak sih? Mungkin sih, mungkin. Maksudnya 1080p karena ini sebagai mini PC, oke lah, nice. Tapi kalau untuk mainin semua game di resolusi 1080p agak kurang make sense sih. Iya, sebenarnya gue pernah ngeliatin Ayaneo sama GPD juga itu reviewnya bagaimana dan mereka juga bilang sih kalau buka tech reviewer yang nge-review hal tersebut juga bilang kalau ya yang optimalnya untuk main di sini tuh memang pakai di 720 sih. Karena lu mainnya bukan pakai ini kan, bukan pakai colok kan, pasti pakai baterai. Nah pas pakai baterainya itu makan biaya banget. Tapi ujung-ujungnya kalau nyolok terus ya bukan handheld namanya kan. Iya, jadi ya. At least ROG udah mencoba ngasih fitur kayak RSR-nya built-in gitu kan. Jadi gampang untuk nyelamatin RSR. Kalau misalkan lo emang mau lebih lancar gamenya ya cukup set 720p aja, nanti dia upscaling sendiri ke 1080 gitu. Iya, sebenarnya sih yang enak juga adalah kontrolnya Armoury Crate itu bener-bener mature ya. Mature. Jadi kalau ROG itu enaknya adalah setiap dia ngeluarin barang, itu firmware dan softwarenya dia itu yang lumayan emang, sih. Yang support sama dia tuh emang bener-bener matang gitu. Jadi dia nggak ngeluarin yang kayak setengah-setengah. Kemarin sih ada beberapa bug ya, tapi udah ada BIOS update, jadinya harusnya udah di-address semuanya. Kemarin, soalnya terakhir, kenapa ini agak lama kemarin bikin reviewnya adalah kita nunggu BIOS update sih. BIOS update, itu sekitar berapa hari lalu, baru kita tes performance begitu. I see. Kita sekarang masuk ke bagian 2 ya, yaitu make ROG Ally ini buat kerja. Kita sebagai YouTuber, apa sih kerjanya? Edit foto, edit video, iya kan? Maksudnya upload video dan lain-lain. Dan ternyata gue udah coba bisa, tapi dengan syarat. Gimana? Jangan kerjanya di sini, kerjanya pakai monitor gede. Ujung-ujungnya ini adalah portable mini PC lah yang dibawa kemana-mana. Iya, kebetulan kan gue udah punya smart monitor M8 ya dari Samsung yang tinggal colok USB-C 65 watt. Ini bisa langsung keluarin display sekalian ngecas. Itu ideal banget buat mini PC kayak ROG Ally. Dan warnanya pas lagi ya, warna putih. Warna putih juga matching gitu. Itu enak banget, jadi sampai rumah tinggal colok jadi PC, bisa edit video, bisa edit macem-macem. Dan kalau di jalan mau sambil render, sambil upload bisa gitu. Kayak bawa laptop AMD aja ya kemana-mana ya. Iya, ini kayak ROG Flow dikecilin. Ya performanya nggak sekencang itu, tapi bisa. Kalau nggak percaya, cek aja pokoknya video di link di deskripsi itu di full edit full pakai ROG Ally ini dan juga diupload pakai ROG Ally. Tapi kalau misalnya pas lagi editing gitu terus lu bawa-bawa mau ngupload gitu, itu battery life-nya gimana? Battery life sih surprisingly kayak main game aja. Kalau misalkan lu render kayak macam cuma sejam, render nggak mungkin sejam ya. Iya lah. Maksudnya itu kan menit pasti. Anggap aja render 10 menit gitu. Berkurangnya sama kurang lebih kayak game. Mungkin lu berkurang 5% sekali render. Tapi kan nggak mungkin nge-render doang kan pasti ada yang pas lagi editingnya gitu kan, scrubbing, lihat-lihatin footage sebelum di-upload gitu. Tapi kalau untuk kayak playback, terus edit, pasti edit dikit sebelum upload, like export terus upload, itu cukup banget baterainya sih. I see. Kemarin gue soalnya coba naik busway sambil ekspor, sambil naik MRT, naik busway, sambil benchmark, sambil ekspor itu bisa. Itu bisa. Bisa. Dan itu full performance-nya dia ya. Full performance in terms of 25 watt turbo, iya. I see. Soalnya kalau dia dicolok ke power, itu bisa sampai 30 watt powernya. Gitu. Dia berarti ada profilnya lagi. Iya, tapi itu bedanya nggak terlalu jauh lah. Antara 25 sama 30 itu diminishing return. I see. Cuma lebih stabil aja gitu frame rate-nya biasanya. Frame rate-nya. Gitu. Tapi tetap kan kalau misalnya kayak kalau misalnya ada orang nanya, kira-kira kalau gua mau main ROG Ally ini berarti mendingan dicolok atau enggak? Mendingan tetap nggak colok kan? Idealnya sih pasti dicolok, maksudnya like kayak PC dicolok kan. Ideal performance-nya. Cuma kan orang beli ROG Ally bukan buat nyolok terus kan. Iya. Agak stupid sih kalau ujung-ujungnya nyolok, nah gitu. I see.
Tapi itu sih maksudnya lu dapet mini PC yang bisa lu bawa dari rumah ke kantor, lu colok ke monitor selesai. Iya kayak mini PC aja gitu. Iya, dan dulu soalnya inget tahun 2000-an tuh sempat ada tren namanya UMPC, Ultra Mobile PC ya. Sebelum ada netbook itu ada Ultra Mobile PC, tapi itu kan cupu banget tuh, nggak bisa paling kayak ya, netbook gitu sih. Ya kayak netbook dikecilin udah. Tapi sekarang ngelihat handheld PC ini balik dalam bentuk gaming console PC ukuran kecil itu luar biasa banget. Jadi kita bisa dapet performa tinggi mirip-mirip PC gaming beberapa tahun lalu. Kayak GTX 1050 lebih lambat daripada IGP di sini gitu loh. ROG Z1 Extreme gitu. Ini berapa ya? GTX 1650 kali ya? GTX 1650 Max-Q kurang lebih segitu. I see. I think itu udah luar biasa banget untuk sebuah IGP sih. Iya sih, IGP-nya udah kayak gaming, udah kayak discrete gitu. Iya. Discrete yang low power lah. Apalagi kita udah dapat LPDDR5 RAM juga, jadinya nggak ada bottleneck di situ sih. Iya. Kalau disuruh pakai kerja, maksudnya dibandingin laptop, kalau untuk masalah kerja ini emang sulit banget. Nggak mungkin elemen-elemen sekecil itu diklik. Gue udah coba misalnya Lightroom, terus juga Premiere Pro itu. Karena Premiere Pro itu kan kayak logo-logonya, terus dia kayak placement-placementnya itu kan bener-bener kecil kan. Dia didesain untuk diklik sama mouse. Iya. Pointer mouse yang memang kecil gitu. Kecuali mungkin kalau ROG Ally ini punya stylus. Iya. Tapi ya ini kan gaming ya, masa punya stylus kan aneh banget gitu. Kalau untuk mengerjakan tes-tes mundane ya, kayak macam browsing, Netflixan, YouTubean, ini enak kan? Tadi lu coba kan? Enak. Karena speakernya bagus, terus layarnya lumayan tajam gitu. Iya. Kalau misalnya pas lagi browsing, sebenarnya gini, kalau lu punya HP satu dan juga ini satu, jujur kalau mau YouTubean, gue mungkin milih HP karena aplikasi YouTube itu kan intuitif banget. Tapi kalau misalnya kita ngomong browsing, apalagi kita mau ngomong desktop like experience gitu kan, apalagi kita mau ngeliatin situs yang emang bener-bener desktop view-nya lebih enak, mendingan pakai ini sih. Iya, benar-benar. Dan layarnya juga lebih gede kan, 7 inch. Ini kayak pakai iPad mini sih sebenarnya. Iya, betul. Bahkan karena ini lebar ya tadi, gue lebih sering ngetiknya gini kadang. Iya, lu bilang kan waktu itu. Kadang-kadang scrolling Facebook, scrolling Twitter juga enakan gini sih. Iya, jadi dia juga sebenarnya intuitif ya. Kalau misalnya mau dibikin secara HP pun ya enak gitu. Ya soalnya kan punya gyroscope auto rotate juga, jadi bisa sih dipakai gini. Paling cuma agak panas aja. Berarti tablet mode-nya Windows tuh sekarang udah intuitif banget ya? Udah lumayan sih. Dari yang dulu ingat gak sih kita pernah pakai di Windows 10? Iya. Waktu itu kan ada tablet Windows Pavilion atau Spectre gitu. Dan kita pakai Windows 10 tuh kayak yang nggak mateng banget gitu loh tablet mode-nya. Masih belum lah. Sekarang udah bener-bener mateng sih, enak gitu. Iya, gue sih berharap mungkin Windows 11 bisa Microsoft bisa ngasih perhatian lebih buat handheld sih. Entah itu mungkin kerja sama ROG atau gimana, bisa lebih dioptimize lagi. Soalnya kemarin ada beberapa isu, kayak Cyberpunk itu kalau misalkan dinyala matiin, dia nggak instan. Ya, sleep state ya. Sleep state-nya. Jadi sebenarnya itu kalau misalnya masalah sleep state sih gue cukup memaklumi, karena ini kan bukan Linux, ini bukan Steam OS, ini adalah sebuah Windows. Windows itu memang tidak dirancang untuk ada sleep state-nya. Maksudnya. Bukan dirancang untuk kayak switch yang bisa ditek langsung lanjut game gitu. Ya itu yang sebenarnya gue emang agak downside. Downside-nya cukup dalam gitu ya. Tapi menurut gua itu gua bisa memaklumi gitu. Karena gua tahu kalau ya itu Windows gitu. Terus lucunya kan gua connect mouse sama keyboard kan. Ini kalau lagi mati, gua masukin case terus mouse-nya gerak, gua lupa matiin mouse, itu dia nyala sendiri. Oh iya. Karena kan kalau laptop kan dia tahu kalau lagi tutup kan. Ini nggak tahu gitu, dia lagi ketutup atau enggak. Iya, dia nggak ada sensor buat lagi nutupnya, jadi dia nggak ada sleep state si Windows-nya itu. Terus juga dia ngerasa kalau misalnya mouse-nya pindah, ya berarti gue nyala dong. Desktop kan gitu kan, kalau lagi di sleep ada mouse gerak atau keyboard kepencet, ya berarti dia nyala gitu. Terus, tadi mau sedikit tambahin soal battery life. Kalau misalkan cuma dipakai browsing atau YouTubean, 6 jam bisa sih, kemarin udah coba. Oh iya, 6 jam lumayan sih. 6 jam maksudnya kalau untuk kayak nonton-nonton doang, itu udah lebih dari cukup gitu. I see. Ya, mungkin gue kalau misalnya
Gue tuh gini, gue tuh orangnya suka main game retro. Kalau gue emang bener-bener mau beli konsol yang harganya 10 juta begini, ada kemungkinan gue bakal download kayak, ya ini lagi-lagi gue bukan nge-encourage orang untuk mendownload emulator bajakan ya. Tapi kalau gue sendiri, karena gue nggak bisa main game lama lagi, gue nggak bisa beli Game Boy Advance lagi, gue akhirnya mau nggak mau emulate kan. Iya, di satu sisi sebenarnya itu agak make sense juga oke sih. lah, itu udah topik lain. Tapi gini, kalau misalnya gue cuman main GBA emulator atau PPS SPP, mungkin baterainya nggak 2 jam doang kali ya. Kan itu tergantung game kan? Iya, tergantung game. Kalau lu pakai silent terus loadnya nggak banyak sih harusnya. Iya, main game GBA ya pasti bisa dapat lah harusnya 3 jam gitu. Ya mungkin nanti kita bikin video follow up lah ya. Iya. Lebih enaknya gitu sih. Jadi kalau sebagai mini PC ini cukup keren, walaupun nggak praktis ya kalau untuk edit-edit langsung di sini. Tapi sebagai mini PC portable ini keren. Sebagai mesin gaming oke banget dengan tanda bintang. Oke banget dengan tanda bintang. Masih ada beberapa isu yang mungkin harus di-solve either dari Microsoft-nya, dari AMD-nya atau dari ROG-nya gitu. ROG, Windows sama AMD-nya. ya, Iya. Mungkin ada masih beberapa optimization yang harus mereka lakuin gitu di sini. Iya, tapi gue yakin sih kalau misalnya memang ada demand orang mau gitu ya, willingly to spend more on handheld console, terus juga ada Z1 dan Windows juga makin lama makin support sama tablet mode seperti ini. Gue nggak akan menutup kemungkinan lah mereka akan lebih menaruh perhatian kepada handheld console market gitu. Rival ROG jangan sampai mau kalah. Maksudnya mungkin mereka bisa bikin produk-produk yang lebih bagus, yang lebih menarik, jadinya kompetisi semakin panas gitu. Iya, karena kalau misalnya nggak ada kompetisi, biasanya satu brand tersebut juga akan bingung mereka mau kayak apa. Dan biasanya kalau udah nggak ada kompetisi, itu brand bakal seenaknya sama pasar tersebut. Soalnya yang lain-lain kayak itu masih startup gitu kan, kayak kita lihat Ayaneo itu kan kayak tipe-tipe startup Indiegogo gitu. Kita sih berharap Lenovo, mungkin Omen ngeluarin juga gitu. I think it's gonna be really cool. Kalau di gua, karena gua balik lagi kita kan berbeda nih. Lu mungkin lebih suka ke mobile productivity. Kalau gua orangnya kan nggak pernah kerja gitu ya. Nggak begitu. Gua ke gaming gitu. Kalau gua memang perhatiannya ke gaming aja. Ini udah yang paling optimal sih. Oke. Gua belum kepikiran lagi apa yang lebih optimal dari ini. Atau mungkin karena gua belum menyentuh Steam Deck yang katanya gripnya lebih enak ya. Kalau yang ini menurut gua udah enak banget gitu loh. Gua biasanya megang Switch gak ada gripnya gitu kan, terus megang ini udah perfect lah gitu. Belum kepikiran lagi gua untuk yang lebih bagusnya seperti apa gitu. Ya, pokoknya itulah pendapat singkat kami dari ROG Ally ini setelah mencoba beberapa saat. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Ya silakan mending di komentar di bawah. Terakhir gue Rizky. Gue Mike. Stay safe. Stay healthy.